Selamat datang, kembali berjumpa lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial menggunakan fungsi logika di Microsoft Excel. Jadi di sini sudah saya ketikkan tabel dan di sebelah kanan itu adalah ketentuan dari gaji pokok yang akan diterima oleh setiap pegawai. Nah, kalau dia golongan 3A maka jumlah gaji pokoknya 650.000, 3B 800.000 dan seterusnya. Jadi bagaimana kita akan membuat fungsi logikanya atau fungsi if-nya? Jadi kita ketikkan rumusnya seperti ini. Rumus kalau di Excel jangan lupa selalu dibuka dengan tanda sama dengan. Jadi kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketik if dan kita ketik ketentuannya yang ada di tabel sebelah kanan. Jadi kita buka kurung, kemudian karena ini masih sel C5 jadi kita ketik C5 kemudian sama dengan. Jadi jika C5 sama dengan 3A, jangan lupa kita pakai tanda kutip, kemudian kita ketik koma, kemudian kita taruh atau kita ketik 650.000. Jadi ini artinya jika C5 sama dengan 3A, maka gaji pokoknya 650.000. Kemudian kita lanjutkan, jika C5 sama dengan 3B, maka gaji pokoknya itu sama dengan 800.000. Nah, karena sisa ketentuan dari 3D, jadi kita tidak perlu mengetikkan lagi jika C5 sama dengan 3D, maka gajinya 1.050.000. Jadi, karena tinggal 3D, kita langsung tuliskan saja gaji pokok yang didapat. Jadi, ini artinya di luar dari 3A, 3B, 3C, maka gajinya 1.050.000. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung, karena dibuka dengan 3 tanda kurung, jadi ditutup dengan 3 tanda kurung. Kemudian kita tekan enter. Untuk mempermudah, kita langsung tarik saja ke bawah, dan inilah daftar gaji pegawai dari Lembaga Pemerhati Masyarakat Miskin. Jadi ada kesalahan sedikit. Jadi sini bukan 80.000 tetapi 800.000. Jadi kita gantikan 80.000 dengan 800. Kemudian kita tarik kembali ke bawah. Maka angkanya otomatis terganti. Kemudian untuk menentukan jumlah gaji seperti biasa kita blok dulu semua gaji. Kemudian kita pilih di bagian auto sum dan kita pilih sum, dan jumlah gajinya pun muncul. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah gaji pegawai golongan 3A, kita tidak menggunakan fungsi logika yang if, tetapi kita menggunakan sum if. Setelah itu kita pilih range-nya. Kemudian kita ketik koma dan kita ketik kriterianya karena diminta golongan 3A, jadi kita ketik 3A. Jangan lupa kita ketikkan juga tanda petiknya. Kemudian kita pilih range untuk gaji pegawainya yang ada di kolom D. Kemudian kita tekan enter, akhirnya jumlah gaji pegawai golongan 3A pun muncul. Nah, nanti kita rubah formatnya menjadi rupiah.
Tapi sebelumnya kita langsung buat saja yang jumlah gaji pegawai golongan 3D. Jadi itu sama seperti yang rumus di atasnya, jadi kita tinggal kopikan saja dan kita ganti 3A dengan 3D. Untuk jumlah pegawai, nah karena ini ditanyakan jumlah pegawai dan bukan jumlah gaji, jadi kita pakai rumus count if. Karena kalau rumus count if itu dia hanya akan menghitung berapa sel yang mempunyai kriteria yang ditentukan. Jadi kita pakai count if, kemudian kita pilih range-nya. Karena diminta range yang gajinya, jadi kita pilih yang di bagian gaji pokok atau GP, kemudian kita ketik koma, kemudian kita ketik kriterianya. Karena kriterianya itu gaji lebih dari 1 juta, jadi kita ketikkan 1 juta. Nah, di sini ada sedikit kesalahan sehingga jumlah gajinya itu hanya 0. Jadi karena dikatakan lebih dari 1 juta, jadi kita memakai simbol lebih dari sama dengan. Kemudian yang kriterianya jangan lupa diapit oleh tanda petik 2, kemudian kita tekan enter. Sekarang kita akan mengganti format dari jumlah gaji pegawai yang 3A dan 3D. Jadi seperti biasa kita blok, kemudian kita ganti formatnya di bagian number menjadi currency. Demikianlah video saya kali ini, sampai berjumpa di video tutorial berikutnya.